Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaida dengan NIM 240100034. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan basis data. Arsitektur basis data. Di dunia yang serba cepat saat ini, data adalah aset penting di seluruh sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Seiring dengan ledakan volume data, pengelolaan dan penyimpanan dan pemanfaatan yang efisien menjadi sangat penting. Presentasi ini mengeksplorasi peran mendasar sistem basis data dan arsitektur yang mendasarinya. Mengapa arsitektur basis data penting? Yang pertama, karena manajemen terstruktur, mengatur dan memproses informasi secara sistematis. Yang kedua, keamanan yang ditingkatkan, melindungi data dari kehilangan dan akses tidak sah. Ketiga, pemanfaatan optimal, memastikan data dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif. Sistem basis data yang terkelola dengan baik sangat penting untuk aksesibilitas, integritas data, dan pemanfaatan yang efektif. Tanpa itu, data menjadi sulit diakses, rentan hilang, dan tidak efisien. Pertanyaan utama yang akan dijelajahi: satu, lingkungan basis data. Apa yang membentuk lingkungan basis data? Yang kedua, arsitektur basis data. Apa yang mendefinisikan arsitektur basis data? Yang ketiga, independensi data. Memahami independensi data dalam basis data. 4. Bahasa basis data. Bahasa apa yang digunakan dalam basis data? Kelima, model data. Menjelajahi berbagai model data basis data. Lingkungan basis data menurut pandangan holistik. Lingkungan basis data adalah ekosistem lengkap yang mencakup aspek teknis, prosedural, dan manusia, memastikan operasi basis data yang stabil, aman, dan efisien. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak DBMS, prosedur, orang-orang, dan data metadata. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data adalah kerangka konseptual menguraikan bagaimana semua komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna saling terhubung dan berkolaborasi. Ini memastikan pengelolaan informasi yang efisien, aman, dan selaras dengan kebutuhan. Arsitektur 3 skema ANSI Spark. Pertama, tingkat eksternal, tampilan data spesifik pengguna. Kedua, tingkat konseptual, struktur logis dari seluruh basis data. Yang ketiga, tingkat internal, detail penyimpanan fisik pada perangkat keras. Arsitektur ini mempromosikan independensi data, memungkinkan perubahan dalam penyimpanan tanpa memengaruhi aplikasi pengguna. Tujuan arsitektur basis data yang pertama, sederhanakan tampilan data, menyajikan hanya data yang diperlukan kepada pengguna. Yang kedua, independensi data, memisahkan aplikasi dari perubahan penyimpanan. 3. Tingkatkan kinerja, optimalkan kecepatan dan efisiensi penyimpanan. 4. Pastikan keamanan, terapkan kontrol akses dan enkripsi. Yang kelima, jaga integritas, pastikan kebenaran dan konsistensi data. Prinsip inti arsitektur basis data. Yang satu, abstraksi data, sembunyikan detail penyimpanan teknis dari pengguna. Yang kedua, independensi data, perubahan pada suatu lapisan tidak memengaruhi lapisan lain. 3. Integritas data, pastikan validitas dan konsistensi data. 4. Keamanan privasi, kontrol akses dan lindungi informasi sensitif. 5. Manajemen transaksi atau ACID, jamin pemrosesan transaksi yang andal. 6. Kontrol konkurensi, kelola akses data simultan tanpa konflik. Komponen kunci arsitektur DBMS, mesin database, otak yang memproses perintah SQL, manajer penyimpanan menangani penyimpanan dan pengambilan data dari media, manajer pemulihan mengelola cadangan log dan pemulihan data, prosesor query mengurai, mengoptimalkan dan mengeksekusi query, manajer transaksi memastikan properti ACID untuk transaksi, katalog sistem menyimpan data metadata tentang struktur database. Komponen DBMS, keamanan hingga skalabilitas, keamanan dan kontrol akses, mengelola autentikasi pengguna, otorisasi, enkripsi data, dan pencatatan audit untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan. Replika dan komponen terdistribusi, mengelola penyalinan data, replikasi, dan partisi sharding di beberapa server untuk skalabilitas dan ketersediaan. Arsitektur database dalam kehidupan sehari-hari, yaitu platform e-commerce, mengelola data pengguna, produk, dan transaksi untuk jutaan pengguna. Sistem perbankan, mengamankan akun pelanggan, saldo, dan riwayat transaksi. Media sosial, menyimpan profil pengguna, postingan, komentar, dan interaksi secara global. Sistem akademik atau SIAKAD, mengelola data mahasiswa, registrasi mata kuliah, dan nilai.
Transportasi online mengintegrasikan data penumpang, pengemudi, dan pembayaran untuk secara real time. Mengapa independensi data penting? 1. Fleksibilitas. Mengelola data tanpa mengganggu aktivitas pengguna. 2. Pemeliharaan. Menyederhanakan pemeliharaan sistem, misalnya menambahkan kolom baru tanpa merusak aplikasi lama. Ketiga, adaptasi teknologi. Mendukung peningkatan teknologi penyimpanan HDD ke SSD cloud tanpa perubahan aplikasi dasar. Menurut El Masri dan Navate tahun 2016, ini sangat penting untuk arsitektur basis data modern. Jenis-jenis independensi data yang pertama, independensi data fisik, perubahan pada penyimpanan fisik, misalnya indeks, restrukturisasi file tanpa mengubah skema konseptual atau aplikasi. Independensi data logis, perubahan pada tingkat konseptual, misalnya menambah atau menghapus atribut, tanpa memengaruhi skema eksternal dan aplikasi pengguna. Umumnya lebih sulit untuk diimplementasikan. Arsitektur 3 tingkat ANSYS Patch. 1. Tingkat fisik seperti penyimpanan file implementasi fisik. Yang kedua, tingkat konseptual, model data logis dan terpadu. 3. Tingkat eksternal, tampilan pengguna dan antarmuka aplikasi. Arsitektur ini menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan data dan memungkinkan pada tingkat penyimpanan fisik, misalnya file lokal ke sistem terdistribusi tanpa memengaruhi pengguna eksternal. Aplikasi dunia nyata, contoh e-commerce, menambahkan atribut pelanggan baru misalnya nomor pajak, preferensi belanja pada tingkat konseptual tanpa memengaruhi aplikasi lama menunjukkan independensi data logis. Migrasi cloud, memigrasi data dari server lokal ke database cloud tanpa merubah kode aplikasi menunjukkan independensi data fisik. Manfaat dan tantangan strategis. Manfaat, adaptasi lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis dan regulasi. Gangguan sistem minimal selama pembaruan. Keamanan data ditingkatkan melalui akses terkontrol. Tantangan, 1. Kemandirian data logis itu kompleks. Perubahan konseptual dapat memengaruhi logika aplikasi. Query SQL dapat gagal jika struktur tabel berubah secara signifikan. Membutuhkan tampilan atau middleware untuk kompatibilitas. Independensi data di era Big Data. Di era Big Data dan komputasi awan, independensi data sangatlah penting. Data disimpan di berbagai sistem seperti gudang data, sistem terdistribusi, dan database NoSQL. Cloud, aplikasi tetap berjalan meskipun data berpindah ke Hadoop atau Google BigQuery. Integrasi aliran data yang mulus di berbagai platform. Big Data mengintegrasikan berbagai sumber data dengan fleksibel. Bahasa database. Bahasa database adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mendefinisikan, memanipulasi, mengontrol, dan mengakses data. Mereka bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dan DBMS. Silberschatz, Code, dan Sunderson di tahun 2019 menekankan para fundamental mereka dalam manajemen data efisien, konsisten, dan aman. Kategori utama bahasa basis data yang 1. Bahasa definisi data DDL. Mendefinisikan dan mengelola struktur basis data, tabel, indeks, skema perintah, contohnya create, alter, drop. 2. Bahasa manipulasi data atau DML. Memproses data di dalam basis data, perintah select, insert, update, delete. Bahasa kontrol data DCL, mengontrol hak akses dan otorisasi, perintah grant, revoke. Bahan kontrol transaksi TCL, mengelola transaksi basis data untuk konsistensi, perintah commit, rollback, save point. SQL, bahasa universal. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa standar menyatukan DDL, DML, TCL, dan TCL. Sebagian besar DBMS modern, MySQL, PostgreSQL, Oracle menggunakan SQL. Sifat deklaratifnya kemudahan pemahaman dan standarisasi oleh ANSI atau ISO menjadikannya krusial di interoperabilitas. Melton dan Simon di tahun 2002. Luar SQL, bahasa non-SQL. Untuk bahasa data non-SQL, bahasa khusus seperti MongoDB Query Language (MQL) dan Cassandra Query Language (CQL) dirancang untuk model data spesifik. Stonebraker tahun 2012. Apa itu model data? 1. Kerangka konseptual, jembatan antara kompleksitas dunia nyata dan representasi digital. Organisasi data mendefinisikan bagaimana data terhubung dan saling terhubung. Mendefinisikan bagaimana data tersebut terstruktur dan saling terhubung.
aturan pemrosesan, termasuk aturan yang mengatur pemrosesan dan integritas data DAT tahun 2004. Fungsi dan tujuan. 1. Panduan desain. Memastikan desain bisnis data yang konsisten, efisien, dan berpusat pada pengguna. 2. Alat komunikasi. Memfasilitasi pemahaman antara desainer dan pengguna akhir. 3. Integrasi data. Menjaga konsistensi, integritas, dan keamanan data. Model data sangat fundamental untuk pengembangan dan manajemen basis data model, menurut Silberschatz, Cord, dan Suderson di tahun 2011. Jenis model data yang pertama konseptual, tampilan abstrak, misalnya model entitas relasi. Logis, organisasi data tanpa detail teknis, misalnya relasional. Fisik, cara data disimpan di perangkat keras, misalnya metode pengindeksan. Model relasional standar, diperkenalkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970. Model ini mempresentasikan data dalam tabel dua dimensi, baris dan kolom. Kesederhanaan dan fleksibilitas, dukungan query SQL, integritas data dengan kunci dan batasan, masih mendominasi karena kemampuannya beradaptasi dengan sistem modern menurut El-Masri dan Navate tahun 2006. Model non-relasi atau NoSQL dirancang untuk data besar, tidak terstruktur, dan skalabilitas tinggi, ideal untuk aplikasi modern. Penyimpanan kunci nilai, misalnya Redis, penyimpanan dokumen misalnya MongoDB, penyimpanan kolom misalnya Cassandra, basis data grafik misalnya MIS, misalnya Neom 4J. Sementara untuk media sosial, e-commerce, dan analitik data besar, Moniruzaman dan Hossain tahun 2013. Model data khusus 1. Hierarki, struktur point, induk, anak, model awal. Jaringan pointer untuk relasi kompleks. Lebih fleksibilitas dari hierarki. Berorientasi objek, menggabungkan database dengan objek, atribut, dan metode. Dimensi, tabel data, dan dimensi untuk gudang data, skema bintang, atau snowflake. Pentingnya model data. Model data sangat penting sepanjang siklus hidup basis data, mulai dari analisis kebutuhan hingga penyimpanan fisik, mencegah inkonsistensi dan salah representasi, memastikan kejelasan efisiensi dalam pengelolaan informasi, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Evolusi model data modern. 1. Big data dan cloud, model beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru. 2. Pendekatan multimodel mendukung berbagai model data relasional, dokumen, grafik, key value. 3. Fleksibilitas yang ditingkatkan, mengolah data terstruktur dan tidak terstruktur secara efisien. Kesimpulan dan rekomendasi, memahami lingkungan basis data, arsitektur, independensi data, bahasa data, dan model data adalah fundamental. Untuk mahasiswa dan pembaca, perdalam pengetahuan teoritis dengan latihan praktis. Untuk akademisi dan pendidik, diterapkan metode pengajaran interaktif dan dapat diterapkan. Sekian itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.